Nggak sekolah tapi bisa kuliah. Beh, enak banget anak zaman sekarang. Oke, jadi gimana nih? Caranya nggak sekolah tapi bisa kuliah. Ya, jadi kami itu punya 3 anak ya. Yang 2 itu sudah masuk di usia kuliah dan tiga-tiganya tidak pernah mengalami sekolah dan tidak pernah TK, SD, SMP, SMA. Tapi sekarang yang pertama kuliah di UI, yang kedua keterima di UGM gitu. Nah, model pendidikan yang kami jalani itu adalah model pendidikan berbasis keluarga atau homeschooling. Tapi jangan salah sangka ya, homeschooling itu bukan seperti yang mungkin dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia. Homeschooling yang ada di ruko itu atau yang di lembaga-lembaga berlabel homeschooling, bukan. Di sini homeschooling itu maksudnya adalah pendidikan berbasis keluarga di mana orang tua gitu ya menjalankan proses pendidikan secara mandiri. Sebenarnya sih kemudian pertanyaannya emang bisa, emang boleh, emang legal orang tua pegang sendiri anaknya gitu kan. Iya, kan memang bayangannya masyarakat itu kan ya namanya pendidikan ya sekolah kan gitu ya. Nggak ada itu di luar sekolah, nggak sekolah terus mau jadi apa, terus gimana gitu ya. Padahal kenyataannya sebenarnya secara legal pendidikan itu bukan cuma sekolah. Jadi di dalam sistem pendidikan nasional, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada 3 jalur pendidikan. Ya, 1 jalur pendidikan formal, kedua jalur pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Dan kita ada di informal, keluarga. di berbasis keluarga. Jadi formal itu sekolah, gitu ya, SD, SMP, SMA itu jalur pendidikan yang formal. banyak diketahui oleh masyarakat Ya, bahwa dan itu itulah sekolah gitu ya, itulah pendidikan. Oh, itulah pendidikan. Ya, Ya, betul. Dan itu yang memang mayoritas masyarakat menjalani pendidikan anak-anaknya di jalur pendidikan formal ini. Ya, sementara jalur non formal itu jalur kursus, ya, kursus, PKBM, pendidikan kesetaraan itu non formal, lembaga yang mengadakan pendidikan yang di luar sekolah untuk memberikan tambahan atau menggantikan sekolah. Nah, sementara itu yang ketiga jalur pendidikan informal itu adalah jalur pendidikan di mana masyarakat dan keluarga menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Nah, yang tidak diketahui oleh masyarakat atau jarang diketahui adalah hasil dari pendidikan informal ini, yang pendidikan keluarga ini bisa punya ijazah, bisa punya legalitas, disetarakan hasilnya seperti anak-anak non formal maupun seperti anak-anak sekolah. Jadi anak-anak informal ini bisa punya ijazah. Nah, itu isunya kemudian teknisnya gimana. Tapi sekali lagi secara formal anak-anak punya ya ijazah. Secara legal bisa, namanya ijazah paket A, paket B, paket C, dan kalau sudah punya ijazah paket C maka anak-anak bisa kuliah. Tapi isu berikutnya adalah emang orang tua bisa kan gitu ya, menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anaknya sementara di sekolah itu gurunya banyak, gurunya memperoleh pendidikan khusus. Terus emangnya orang tua bisa menyelenggarakan pendidikan? Iya, kalau bertanya ke praktisi homeschooling seperti keluarga kami, maka jawabannya bisa. Karena yang seperti keluarga kami juga nggak cuma keluarga kami, ada banyak di Indonesia tuh banyak loh keluarga-keluarga yang memilih jalur pendidikan berbasis keluarga, di mana anak-anaknya itu akhirnya kuliah dan bahkan sudah lulus kuliah. Gitu. Tapi jangan membayangkan modelnya adalah memindahkan sekolah ke rumah. Oh iya, ya itu di situ. Itu kalau membayangkan seperti itu ya pasti nggak bisa karena beda. Jadi jangan membayangkan homeschooling itu seperti sekolah, seperti memindahkan sekolah ke rumah gitu. Nah itu udah susah ya kalau berpikirnya kayak gitu. Karena homeschooling itu juga nggak harus kuliah kan, bisa aja kemudian dia ambil jalur-jalur yang lain, menjadi seniman, menjadi atlet. Kuliah itu hanya salah satu jalan yang ditempuh oleh anak homeschooling gitu. Ada banyak jalan yang lain. Nah, tapi memang konsep yang pertama yang perlu dapat itu adalah tidak memindahkan sekolah ke rumah. Itu yang membuat kami orang tua atau teman-teman yang sebagai orang tua itu bisa melakukan pendidikan berbasis keluarga.
Tapi kita balik lagi deh ke homeschooling atau anak yang tidak sekolah ini bisa kuliah gitu ya. Sekarang gimana? Gimana caranya anak yang nggak sekolah ini bisa kuliah? Ya, isunya dua. Ya, isunya dua. Satu aspek legalitas, aspek legalnya, dan yang kedua aspek operasional. Gitu ya. Nah, di sisi legalitas tadi sempat aku bahas ya tentang cerita sistemnya memang memungkinkan ya. Punya ijazah paket A, paket B, paket C. Nah, itu yang perlu menjadi pengetahuan teman-teman. Jadi bisa lah pokoknya. Bisa, secara gitu. legal Tapi anak-anak harus punya ijazah, gitu ya. Ijazahnya bukan ijazah sekolah, ijazah paket. Ini yang dulu biasa dipakai oleh teman-teman putus sekolah. Ya, pemberantasan buta huruf dan sebagainya. Secara sosial mungkin nggak keren gitu ya, tetapi secara legal bisa dan tidak ada masalah. Nah, ijazah paket A itu setara SD, ijazah paket B itu setara SMP, dan ijazah paket C itu setara SMA. Begitu sudah punya ijazah paket C, maka anak-anak berhak dan bisa mengikuti tes seleksi masuk ke perguruan tinggi, bentuknya apapun. Tapi memang nggak bisa jalur undangan ya. Jadi jalurnya ada jalur tes, jalur seleksi. Jadi buat teman-teman yang kemudian tertarik dengan pendidikan berbasis keluarga ini, pastikan untuk mencari PKBM dari sisi legalitas dan mendaftarkan anaknya di PKBM di usia 7 tahun. Ya. Atau kalau anaknya sudah pernah sekolah, misalkan mulai homeschooling saat SMP, maka pindah, ya, mutasi dari sekolah ke PKBM. Jadi jangan ditunda juga prosesnya gitu ya. Jangan oke nanti aja deh kalau mau ujian. No. Jangan. Di sistem yang lama zaman dulu bisa ya, pendaftaran setahun sebelum ujian. Tapi di sistem yang berlaku sekarang tidak bisa. Jadi sekali lagi daftarnya dari awal, sehingga anak-anak terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, terdaftar di sistem, ada catatan lengkapnya, nilainya, rapornya, dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi proses anak-anak untuk bisa ikut ujian paket. Nah, kalau legalitasnya beres, kemudian pertanyaannya terus gimana orang tua atau keluarga menyiapkan anak-anaknya gitu. Karena kan bukan cuma sekedar ikut materi PKBM, bukan mendaftar jadi cuma muridnya PKBM. Bukan. Iya. Jadi yang perlu disiapkan tentu saja yang pertama itu pondasinya. Pastikan teman-teman yang memang ingin melakukan pendidikan berbasis keluarga ini juga menyiapkan anak-anak secara logika dan bahasa. Itulah yang paling penting pertama ya Mas ya. Jadi itu soalnya itu nggak bisa digegas. Itu perlu teman-teman lakukan selapis demi selapis sejak anak-anak masih kecil gitu. Terus yang kedua, memang jangan bayangkan sekolah di rumah itu seperti sekolah di mana kita ngajarin. Yang kita lakukan sebagai orang tua adalah menjadikan anak menjadi pembelajar mandiri. Itu yang membuat mereka tuh bisa mencari materi belajarnya sendiri. Jadi skill yang perlu mereka pelajari itu adalah learning skill. Ya, learning skill itu keterampilan untuk belajar, mencari ilmu sendiri. Jadi ini soft skill yang penting gitu ya. Karena kalau anak-anak sudah punya keterampilan ini, mereka aku ingin belajar tentang ini. Mereka googling atau mereka cari tutorial, mereka cari buku ya yang membahas tentang itu, dan kemudian mereka bisa belajar, mereka bisa mendapatkan ilmunya. Itu contoh penerapan dari learning skill. Ya, logikanya itu seperti kalau sekolah itu berarti anak dikasih makan sehari 3 kali gitu ya. Kalau mereka lapar ada sarapan, makan siang, makan malam gitu. Sementara kalau homeschooling itu kita mengajarkan anak caranya menyiapkan atau mencari makannya sendiri. Kita ajarkan anak untuk berkebun, untuk mancing, untuk itu ya Mas ya. Jadi kalau anak-anak disiapkan makanannya kan ya udah tinggal di meja tinggal makan. Ya jadi nggak punya pilihan. Ya tapi kemudian itu cara yang gampang gitu kan buat anak-anak. Sementara kalau learning skill ini memang lebih susah karena ya kita harus ngajarin di awal gitu ya. Kitanya sebagai orang tua lebih susah, lebih repot, lebih harus banyak terlibat, dan anaknya juga gitu kan males kan gitu, harus ke sungai atau ke mancing dulu, atau kemudian kalau menyiapkan makanan itu kan repot gitu. Betul, tapi begitu anak sudah bisa mencari materinya sendiri, sumber ilmunya sendiri, maka proses homeschooling jadi jauh lebih enak, dan itu yang perlu kita siapkan. Dan yang ketiga adalah
ketika anak kemudian memang pengen kuliah dan pengen berarti ikut ujian masuk perguruan tinggi, itu berarti kita perlu menemani mereka mempersiapkan prosesnya, karena belajar pola homeschooling itu kan lebih banyak lewat keseharian. Dan perlu juga anak untuk terpapar soal-soal gitu ya Mas Arya, materi-materi akademis, supaya anak nggak kaget gitu pada saat ujian. Mungkin nggak kebayang ya. Oke, kita ngomongin sampel aja deh. Mungkin ini maksudnya gimana sih, dari tadi ngomongin apa? Oke, anak pertama deh, cerita secara. Jadi anak pertama. Jadi di dalam sekali lagi ini praktek yang terjadi di keluarga kami ya. Dan setiap keluarga itu unik, setiap keluarga beda-beda. Kami aja punya 3 anak, 3-tiganya mengalami jalan yang berbeda. Iya, nah, dan inilah yang menjadi keunikan dalam proses homeschooling gitu ya. Jadi pertama, kita ini kan ujungnya mau kuliah, persiapannya apa sih gitu ya. Nah, di pengalaman anak pertama, proses yang kami bangun tadi ya, logika dan bahasa. Logika itu apa? Dari usia dini itu anak-anak belajar tentang cause effect ya, sebab akibat gitu ya. Oke, kalau lampu dipencet tombolnya ini maka nyala. Kalau kemudian pencet lagi mati gitu ya. Anak-anak belajar melalui keseharian. Kita ambil kemudian kita obrolkan. Kemudian main tebak-tebakan. Ya, kemudian belajar formal matematika. Dari matematika yang dimulai dengan digabungkan antara kegiatan keseharian dan kegiatan-kegiatan menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi kegiatan keseharian itu apa? Misalnya anak-anak membantu mengatur pakaian, ya. Oke, bajunya ayah, bapak di sini, bajunya ibu di sini, bajunya kakak di sini. Itu matematika. Itu matematika. Sorting. Itu sorting, ya. Itu himpunan, mengelompokkan sesuai dengan identitas, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi hal semacam itu kami bangun di rumah bersama melalui keseharian. Anak-anak melalui keseharian. Kemudian anak-anak menggunakan aplikasi untuk belajar matematika setahap demi setahap. Kalau mereka nggak tahu, bisa bertanya pada kami, ngobrol bersama dengan kami, atau mereka googling, cari sendiri tentang sebuah tema, penjelasan tema tertentu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kami mendorong anak-anak terbiasa untuk otodidak. Otodidak itu berarti mencari ilmu sendiri. Tadi ilmunya tadi learning skill, ya kan? Caranya gimana? Anak-anak terbiasa belajar menggunakan tutorial. Ya, mau misalnya dimulai dari resep masakan, gitu ya. Anak-anak senang masak-masak, maka kemudian cari resep, belajar mengikuti step by step resep. Kemudian bikin craft, ya. Dan kemudian belajar-belajar yang lain itu anak-anak terbiasa menggunakan tutorial. Ini masalah cara berpikir, ya, cara berpikir bahwa kemudian di internet ini semua materi tersedia, bisa dipelajari dan kita bisa mengikuti step by step sesuai dengan petunjuk yang ada. Itu modal besar ya? Itu modal besar sekali untuk belajar apapun. Iya, betul. Jadi tidak harus setiap saat belajar menghafal sebuah materi-materi pelajaran. Itu yang terjadi di keluarga kami. Iya. Ya, dalam teknis ketika mengambil ujian gitu, mengambil ijazah tadi gitu ya, itu pun juga modalnya dari apa-apa yang dipelajari di keseharian itu ya Mas Arya. Dan kalau memang menjelang ujian di zaman dulu itu yang aku ingat anak pertama itu adalah aku minta dia untuk meringkas. Jadi menjelang ujian paket A, kita beli buku, terus kemudian dia membaca satu bab, kemudian dia meringkas dan kemudian dia presentasi. Jadi modelnya bukan kami mengajari anak, mendrill anak-anak latihan soal, tapi kemudian dia cerita, dia presentasi. Setelah itu memang baru dikenalkan dengan soal, gitu ya. Kemudian anak-anak juga kalau mereka nggak tahu, nggak jelas dan sebagainya, kadang-kadang kita ngobrol, tapi juga tidak jarang gitu anak-anak cari sendiri gitu ya di Khan Academy dan yang lainnya. Iya, tapi sebenarnya yang di dalam proses homeschooling itu yang dipelajari anak-anak kan nggak melulu tentang akademis gitu. Anak-anak itu belajar macem-macem. Mereka belajar desain, mereka belajar coding. Seperti anak pertama itu kesukaannya beragam ya, Mas Arya. Dia dari mulai suka tadi desain, dia suka coding, bahkan dulu juga sempat kita pikir mau jadi arsitek nih karena dia suka arsitektur visualization gitu. Belajar Blender ya. Belajar Blender, terus kemudian tapi ternyata makin besar dia senang
senang data science. Jadi banyak hal gitu yang bisa dia pelajari dari sisi skill gitu, karena tidak harus selalu terpapar akademis. Ya, dan ujungnya juga kalau di dalam praktek keluarga kami, homeschooling bersama dengan anak-anak itu tidak harus kuliah sebenarnya. Sebenarnya kuliah itu hanya salah satu jalan. Kami sempat berpikir anak pertama itu nggak akan kuliah karena dari usia akhir SMP ya, awal SMA itu sudah mulai magang. Gitu. Jadi dia belajar data science gitu ya, ikut workshop, terus kemudian dia bergabung di komunitasnya, follow di Twitter dan sebagainya, tetap terhubung bersama dengan teman-temannya yang sebetulnya senior gitu ya. Dan kemudian dia dapat peluang magang gitu ya, ya ikut seleksi juga gitu dan lolos ya. Jadi pengalaman magangnya sudah lumayan banyak sebenarnya. Iya, kami betul-betul berpikir dia nggak akan kuliah, dia pasti akan langsung aja kerja gitu, karena di tempat magangnya yang terakhir itu kayaknya udah seneng banget dan kayaknya kemungkinan besar dia akan itu gitu. Tapi ternyata di ujung pas usia menjelang kelas 3 SMA ya, itu kemudian dia agak galau antara apakah dia langsung kerja atau dia mau kuliah. Dan kemudian dia bilang saya pengen kuliah. Nah, begitu dia bilang oke, pengen kuliah, kita bilang ini ada konsekuensinya, kamu harus menyiapkan diri, apalagi dia pengennya masuk ekonomi gitu kan di Universitas Indonesia, jadi dia perlu melakukan persiapan. Itu mengapa dia kemudian mengambil bimbel. Ya, dia ikut bimbel, persiapan, mengenal pola soal yang memang selama ini tidak terlalu terekspos dalam proses belajarnya dia. Betul. Dan kemudian dia ikut SBMPTN, waktu itu namanya adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dan ya alhamdulillah dia lolos, dia lulus, diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, sekarang cerita anak kedua. Iya, aku sih pikir anak kedua juga nggak bakal kuliah karena anak kedua ini memang berbeda dengan anak yang pertama. Yang kedua ini dia sangat senang seni. Dan kemudian kesukaannya ini membuat dia kemudian berproses dan bahkan berbisnis gitu ya. Dia punya sekolah gambar online dan aku betul-betul berpikir tadinya dia bakal bisnis aja gitu. Tapi ternyata diskusi terakhir dia pengen coba kuliah, pengen punya pengalaman di luar keluarga, dan akhirnya oke deh udah kuliah. Tapi pada saat kemudian dia memutuskan oke, kayaknya aku mau kuliah dan kayak kakak nih mau bimbel, ternyata harga bimbel tuh udah mahal banget. Jadinya akhirnya dia merasa ya udah deh aku coba sendiri aja. Pakai tryout. Jadi dia bikin jadwal, oke hari ini latihan tryout di sana, semuanya online gitu ya. Tryout online, terus kemudian dia review hasilnya dan seterusnya sampai akhir, dan kemudian dia ikut ujian masuk perguruan tinggi yang namanya SNBT. Udah beda lagi. Udah lagi namanya ya. Seleksi nasional berbasis tes gitu ya. Iya. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan dia kemudian masuk di Universitas Gadjah Mada di antropologi. Memang dia nggak pilih seni, padahal tadi kami pikir kan dia senang seni gitu ya. Tapi kemudian dia bilang enggak, seni itu kecintaanku. Jadi dia tidak ingin apa-apa yang dia cinta itu jadi kewajiban, tapi dia merasa kemampuan seninya bisa memperkuat mata kuliah yang dia dapat sekarang. Atau sebaliknya, kuliahnya itu bisa membuat kemudian kegiatan berseninya itu menjadi lebih berkualitas gitu. Jadi kebayangkan ya bahwa ternyata nggak sekolah itu sangat mungkin bisa kuliah. Tidak bersekolah bukan berarti tidak belajar. Betul, dan ruang belajar itu sangat luas. Nah, jadi kalau memang mau kuliah sebagai orientasi pendidikan anak-anak tapi nggak mau melalui jalur sekolah, pastikan anak-anak terdaftar di PKBM. Ya, cari PKBM yang fleksibel, ya PKBM yang terakreditasi dan terjamin legalitasnya supaya anak-anak bisa punya ijazah, ya punya ijazah paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Iya, dan pastikan dalam proses homeschooling teman-teman menyiapkan pondasinya selapis demi selapis, pondasi logika, kemampuan berbahasa, dan walaupun tidak langsung kemudian seperti belajar di sekolah dengan aneka pelajaran akademis, tapi pelajaran pengetahuan itu bisa dilakukan, dipelajari anak melalui keseharian. Gitu. Dan kalau memang sudah fokus, ini mau kuliah dan sebagainya, di akhir-akhir kalau memang dibutuhkan ikut bimbel, persiapan dan khusus dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah pilihan yang bisa diambil.
Ya, jadi kita punya pilihan. Iya, Ya. itu. Pilihan itu penting untuk membuat hidup kita menjadi lebih enak di jalan.